Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ibadah ini dibangun dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, jemaat-Mu datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada di sini sesuai dengan pesan-Mu Tuhan. Kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Tuhan menjamah setiap kami sehingga ibadah ini diurapi dan dituntun oleh Tuhan Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Kami mohon ampun ya Bapa, banyak kesalahan, kekurangan, kealpaan, bahkan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan pemurah, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Tuhan Yesus mengampuni kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Kita ke satu pujian, kunaikan syukur. Meninggikan-Mu Yesus, selalu menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya Engkau akan berhenti memuji.
Yesus pokok. Tetap kita berdiri Bapak Ibu. Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kekasih.
Kita siapkan hati kita mau menyembah Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di pagi hari ini ke hadirat-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami. Biarlah Engkau Tuhan disukakan, biarlah Engkau Tuhan hanya ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya.
Imam besar agung, ku
Yesus. Haleluya. Biar kami selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Apapun ya Tuhan yang kami alami, apapun yang terjadi, biar kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Itulah firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Biar semua boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kudus, kudus, kuduskanlah kami Bapa. Sebab Tuhan Yesus Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sebab Kau kudus dan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Di Yohanes 11 Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati setiap kami. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang menolong setiap kami Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus Kau bertata di atas wajah. Terima kasih Bapa. Saatnya kami membaca firman-Mu yang di gereja maupun yang di rumah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-11. Mari saudara bisa ikuti dan bersama-sama membaca. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Tuhan Yesus berkata, "Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Bapa, supaya melalui penyakit itu Anak Allah dimuliakan." Tuhan Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Tuhan Yesus, Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung karena ia melihat terang dunia. Namun jikalau seorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung karena tidak ada terang di dalam dirinya. Demikianlah kata Tuhan Yesus, dan sesudah itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia." Lalu kata murid-murid itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Sebenarnya Tuhan Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. Sedangkan sangka mereka Tuhan Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Namun aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab itu demikian
demi kebaikanmu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Namun sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Tuhan Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi menemui Tuhan Yesus. Namun waktu itu Tuhan Yesus belum sampai ke kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus berada dan melihat Tuhan Yesus, sujudlah ia di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Tuhan Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang diantaranya berkata, Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Tuhan Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Tuhan Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Tuhan Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
bersepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Tuhan Yesus, percaya kepadanya. Namun beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Tuhan Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Amin. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Namun salah seorang di antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai iman besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan orang bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang terberai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan itu sudah tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Tuhan Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugalah ia ke pesta. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dan sore nanti. Biarlah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu diberikan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka diberikan kesehatan, mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang pandai, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, hikmat daripada-Mu Tuhan Kau berikan sehingga bisa membawa anak-anak kami ini lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih, kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mau baca firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu, berfirmanlah ya Bapa, penuh seluruhnya hanya dari Tuhan. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengar, kami juga belajar untuk mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus, dan terlebih lagi kami meneladani, mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup kami di bumi ini. Supaya hidup kami boleh berkenan seluruhnya. Dan nama Tuhan Yesus, nama Bapa di sorga dipermuliakan. Dan orang-orang melihat kami menjadi takut kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus, dan menyembah kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara. Kita akan belajar firman Tuhan. Enggak banyak ya, dari 2 ayat yang tadi kita udah baca.
Ya, saudara, sebenarnya dari ayat ini kita bisa belajar ya, sangat unik ya. Tuhan Yesus tuh ketika Lazarus meninggal atau Lazarus mati, nggak langsung datang, ya, nggak langsung datang. Jadi kelihatannya Tuhan Yesus malah menunda 2 hari lagi. Jadi dari sini kita belajar bahwa anak-anak Tuhan nggak boleh manja kali ya, nggak boleh dikit-dikit kunjungin saya dong gitu, datengin saya dong gitu. Kok saya ditinggalin gitu, kok nggak diperhatiin gitu kan, kesannya gitu kan. Terus ingat gak waktu Yohanes Pembaptis di penjara, Tuhan Yesus kan nggak datengin, sampai dia utus pengikutnya, coba tanyain, apakah dia Tuhan Yesus yang Mesias? Apakah kami harus menunggu yang lain? Sampai dia agak sedikit ragu. Padahal Yohanes Pembaptis yang baptis Tuhan Yesus, bukan? Ya, ketika di penjara aja nggak ditengok, saudara. Nah di sini, saudara, saya belajar bahwa kita pribadi lepas pribadi harus belajar hanya sendirian dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah mengharapkan manusia, siapapun juga dia. Amin ya saudara ya. Suami atau istri saudara juga pasti akan pergi, akan meninggalkan saudara sendirian. Kan jarang sekali dua-dua langsung dipanggil bapak gitu kan. Anak-anak juga, suatu saat mereka punya kesibukan sendiri. Ya, mereka punya urusan sendiri dan ditinggalin saudara. Ya, meskipun saudara yang merawat dia dari kecil, ya, tapi ada saatnya saudara sendirian. Tapi saya percaya saudara tidak akan pernah sendirian. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini zaman belum berakhir. Percaya ya saudara ya. Nah jadi saudara di sini belajarnya adalah jangan pernah mengandalkan atau berharap kepada manusia. Siapapun juga. Tuhan Yesus sebagai manusia sendiri waktu hidup di dunia, dia tidak mau diandelin. Pada saat itu dia biarin 2 hari lagi saya tunggu. Sampai mati. Sampai 4 hari. Ya kan? Lazarus sampai 4 hari dikubur. Nah itu saudara, itu introduction. Itu pembukaan. Nah kita mau bicara tentang ayat yang kedua. Ayat yang kedua di dalam TB, ya perjanjian baru, saya bacakan sekali lagi buat saudara. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Itu dulu satu ayat. Saudara, dari ayat ini kita belajar pelan-pelan ya saudara ya. Lebih baik kita belajar firman Tuhan pelan tapi kita nyerap. Ya, pertama saudara bisa lihat di sini Maria ialah. Nah, saudara. Maria ialah. Lihat gak saudara? Jadi ternyata Maria ini diidentifikasi. Ya. Maria ini ditandain sama Alkitab bahwa ia adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan setelah itu menyekanya dengan rambutnya. Waduh, saudara perhatikan bahwa ternyata tiap-tiap orang ditandain, diciriin. Kamu pernah melakukan apa? Dicatat. Saudara paham sampai sini? Jadi perbuatan kita nih terhadap Tuhan Yesus dicatat. Apa yang pernah kita lakukan buat Tuhan Yesus? Itu dicatat. Maria dicatat. Dia pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dicatat. Apa yang kita lakukan sekarang? Ini
interpretasinya buat kita. Apa yang kita lakukan buat Tuhan? Ya. Apakah kita pernah dilakukan? Pernah. Ya kan di ayat ini dilakukan Maria pernah. Jadi nggak diulang-ulang mungkin. Tetapi suatu perbuatan yang terus dinamis. Berubah. Aktivitasnya dia terhadap Tuhan Yesus makin lama mungkin meningkat. Makin dekat, makin intim, makin karib sama Tuhan. Makin sayang sama Tuhan. Waktu lalu mungkin ada wanita yang cuma pegang jubahnya. Tapi begitu dia disembuhkan, dia lebih lagi ikutin Tuhan kemana aja dia mau pergi. Lebih lagi, akhirnya dia gunakan juga hartanya untuk melayani. Lebih lagi. Sampai akhirnya Tuhan Yesus duduk melayani dia. Duduk di kakinya, nggak mau pergi. Nggak peduli, yang lain datang terserah. Yang lain mungkin ada haus, ada lapar. Yang penting saya duduk di kaki Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Ya saudara, kalau dilihat dari sini saya mau informasikan buat saudara. Ternyata perbuatan baik kita terhadap Tuhan Yesus selalu diperhatikan Tuhan. Selalu dicatat di dalam hatinya Tuhan. Antara lain apa? Ini salah satunya. Ketika dia pernah meminyaki kakiku ketika aku hidup di dunia, itu Maria. Yang kedua, di dalam Matius 8 ayat 8, ada satu perwira yang ketika dia minta sama sahabat-sahabatnya, Tuhan datang kepadaku, anak buahku, bawahanku sakit. Terus akhirnya dia bilang, tidak perlu Tuhan, katakan sepatah kata saja. Itu dicatat saudara. Ketika dia percaya Tuhan Yesus, Tuhan engkau tidak usah datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Itu dicatat. Dia punya iman. Amin saudara. Yang ketiga, ketika ada orang berusaha melihat Tuhan Yesus, dia pendek. Dia pendek, akhirnya wah nggak kelihatan Tuhan Yesus seperti apa. Ada pohon, dia panjat. Siapa itu? Sakeus. Perbuatannya dicatat saudara. Karena dia pengen tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Lihat saudara, upaya Sakeus manjat pohon buat melihat Tuhan Yesus dicatat di dalam Alkitab. Sekarang bagaimana dengan kita? Mau ketemu Tuhan Yesus? Effort apa yang saya lakukan? Baru bangun tidur, pagi-pagi saya bangun. Baca Alkitab, lebih utama sebelum kerja apa-apa. Apapun juga, saudara bisa lakukan. Untuk Tuhan Yesus, semua dicatat. Do the best buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu tidak pernah hilang. Karena semua dicatat. Amin saudara. Mungkin kita nggak dicatat di Alkitab. Karena Alkitab sudah close. Sudah selesai. Finish. Tapi kan kehidupan kita masih jalan. Cerita hidup kita kan masih jalan bersama Tuhan. Betul gak? Yang di dalam buku kehidupan itu masih jalan. Masih ada catatan-catatan untuk kita loh. Pribadi lepas pribadi masih jalan. Hadi Praganta, tanggal sekian-sekian. Pernah jalan kaki 2 kilo untuk ketemu aku. Pernah manjat tembok, manjat pagar karena kosnya dikunci. Nggak berani dia membangunkan ibunya, neneknya waktu itu. Sampai dia pakai baju batik sobek, baju itu baju kesayangannya. Ya saudara. Dia jalan kaki. Dia lepaskan sepatunya. Karena dia gak tahan. Sakit. Karena satunya sepatu itu. Sempit. Karena 2 kilo jalan pergi. 2 kilo lagi jalan pulang. Saudara itu lihat. Ada catatan-catatan kita. Yang itu tadi saya cerita, itu cerita hidup saya. Waktu saya tinggal di Bandung, saya harus pergi ke gereja, saya jalan kaki saudara.
Saya lihat, ternyata itu dicatat, diingat Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini aja, Tuhan ingatkan kembali itu. Berarti Tuhan ingatkan, Tuhan ingat sama saya. Saudara, saudara satu persatu diingat Tuhan. Amin saudara. Yuk mari kita berbuat baik banyak lagi kepada Tuhan Yesus. Jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Terus buat Tuhan Yesus, terserah saudara. Ketika saudara bangun, misalkan, Tuhan aku bangun langsung bangkit untuk bersujud kepadamu. Apakah itu nggak akan dicatat juga? Iya saudara. Banyak saudara, kalau saya bukain buat saudara. Ada 10 orang kusta. Semuanya sembuh. Tapi satu yang balik ke Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Kenapa orang asing ini memuliakan aku? Mana yang lain yang 9-nya? Bukankah mereka juga udah sembuh? Tapi cuma orang asing ini. Dicatat saudara. Ketika dia kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan. Itu dicatat. Artinya ketika mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Aku bangun sehat. Itu aja juga. Dicatat saudara. Tuhan Yesus terima kasih aku bisa hidup udara segar. Itu pun bisa dicatat saudara. Saudara perhatikan. Mari kita ciptakan, kita buat catatan-catatan hidup kita dengan Tuhan Yesus lebih banyak lagi. Kita muliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Suatu saat kita pulang, dibuka catatannya. Waduh, engkau pagi-pagi sudah sujud kepadaku ketika hari masih gelap. Lihat saudara, bukan satu hari aja. Tiap-tiap hari engkau komitmen mencari aku terlebih dahulu. Itu catatan kita nanti sama Tuhan. Amin saudara. Itulah mari kita terus dahulukan Tuhan. Sayangi Tuhan Yesus lebih. Itu yang saya mau ajak saudara. Ingat ceritanya, ada satu orang, ya, dia 3 kali sehari, ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Terus dilakukannya. Karena dia mengasihi Tuhan. Siapa itu? Daniel. Dicatat saudara. Ketika dia datang 3 kali sehari. Tuhan catat di Alkitab ada. Lihat saudara. Nggak ada yang sia-sia hubunganmu dengan Tuhan. Amin saudara. Mulutmu ucapkan syukur. Catat sama Tuhan. Dia ngucap syukur. Padahal waktu itu dia cuma melihat sesuatu. Dia lihat pohon-pohon hijau. Dia ngucap syukur kepadaku. Lihat saudara. Padahal cuma ngelihat pohon hijau yang bukan dia yang tanam. Tapi dia ngucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus aku masih bisa lihat pohon-pohon hijau. Mungkin karena dia bisa melihat hal itu. Iya kan? Dia masih punya mata untuk melihat hal itu. Dia ngucap syukur. Lihat saudara. Lihat. Hal yang mungkin buat saudara. Itu biasa. Itu hal kecil. Tidak ada yang kecil di hadapan Tuhan. Semua tercatat. Amin saudara. Saudara duduk bisa duduk. Saudara berdiri atau berjalan bisa berjalan. Adakah kita mengucap syukur? Kita bisa buang air kecil. Aduh saudara. Banyak di rumah sakit orang yang bisa buang air kecil aja. Aduh susahnya setengah mati. Saudara banyak. Catatannya banyak sekali. Sampai ada satu wanita yang tadi saya cerita. Dia sakit 12 tahun pendarahan. Akhirnya dia dengar Tuhan Yesus. Aku mau datang kepada Tuhan Yesus asal ku jamah saja jubahnya. Pasti aku sembuh. Padahal ngomongnya cuma dalam hati. Dicatat saudara. Siapa yang nyatat? Kok bisa tahu dia ngomong dalam hati? Mungkin setelah disebut ditanya sama rasul-rasul itu yang nulis ini. Ini kan Yohanes nih. Atau mungkin siapa. Kok kamu bisa ini? Iya. Saya sudah berobat kemana-mana. Bukan makin sembuh, makin parah. Tapi ketika aku dengar Tuhan Yesus lewat, aku berjuang, aku merangkak di tengah-tengah orang yang berkerumun itu. Aku keinjek-injek, aku kesenggol, tapi aku gak peduli, aku mau sembuh. Dicatat saudara. Lihat,
Dahsyat gak? Tuhan Yesus perhatikan. Tidak ada satupun yang tidak diperhatikan. Tuhan Yesus memperhatikanmu seorang demi seorang. Masih banyak catatannya, tapi kalau saya bukain banyak sampai sore. Oke, kita lewat aja. Itu salah satu contoh aja. Mari saya ajak saudara, ayo mari kita lakukan, do the best. Lakukan yang terbaik. Biar nama kita banyak catatannya, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus, apapun juga. Meminta kepada Tuhan Yesus, yo nggak apa-apa. Tuhan Yesus sudah bilang kok, doa jangan jemu-jemu. Ya, tetap andalkan Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Suatu saat namamu tetap ada di dalam catatannya. Amin ya. Yang kedua ayatnya ini ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara ayat yang keempat, 11. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Lihat saudara, meskipun suatu saat semua manusia pasti mati, ya pasti dong, nggak ada yang hidup kekal, semua immortal, nggak ada, pasti ada waktunya. Tapi apa yang kita alamin, dikatakan di sini, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tuhan Yesus bilang sendiri, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin saudara. Nah di sini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya saudara, ya tidak akan mengalami malapetaka, maut, kebinasaan, apapun juga. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus ketika orang yang percaya seperti janjinya Tuhan, yang di ayat yang keberapa tadi, ya 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Secara tubuh boleh mati. Orang hidup paling 70, 80, lebih bonus. Tetapi jiwa kita mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Roh kita kembali ke Tuhan Yesus. Ini yang dahsyatnya. Sejak di dunia ini pun, sekalipun kita mengalami kesusahan atau sakit penyakit, tapi Tuhan katakan apa? Itu menyatakan kemuliaan Bapa di sorga. Amin saudara. Supaya kita dari sakit penyakit itu memuliakan Bapa. Supaya dari sakit penyakit itu juga orang melihat bahwa ada perbedaan loh. Orang di dalam Tuhan sama orang tidak di dalam Tuhan. Orang di dalam Tuhan meskipun mati secara tubuh, dia akan mengalami kebangkitan. Itu dahsyatnya. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara ya. Yang kedua yang saya mau ceritakan adalah gini. Kalau orang percaya saja nggak cukup. Ya. Saudara, orang percaya aja nggak cukup. Ini yang dimaksud adalah Lazarus ini kan menjadi kesayangannya Tuhan, betul gak? Sungguh Lazarus dan Maria dan Marta aku kasihi. Ada di dalam Alkitab. Nah saudara, yang sekarang yang penting buat kita adalah mari kita kejar sayangnya Tuhan. Amin saudara. Kita kejar sayangnya Tuhan. Gimana Pak cara kejarnya Pak? Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bertobat. Karena penderitaan itu identik sama dengan dosa. Orang yang berdosa menderita. Tetapi kalau kita bertobat, penderitaan itu dihapuskan Tuhan. Kok bisa Pak? Saya juga gak ngerti. Tapi saudara ingat gak? Ketika Stefanus dirajam, dilempari batu. Betul gak? Ya kan dilemparin batu sakit gak sih? Dilempari batu, mungkin kalau kecil-kecil mah, gue tahan. Tapi kalau batunya segede kepala, dilemparin, 1, 2, 3, kan gak langsung mati.
mungkin terkelupas dulu, mungkin bonyok dulu. Tapi kenapa nggak menjerit? Kenapa nggak ada permintaan tolong, nggak. Tetapi permintaan, lihat, aku melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa, ampunilah mereka. Nah di situ saya merasakan bahwa penderitaan kita bisa diangkat Tuhan ketika kita disayang. Ketika kita menjadi biji mata Tuhan. Nggak tahu seberapa detik rasa sakitnya hilang. Tapi saya percaya, jadi nggak usah takut sama penderitaan. Karena orang yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa lindungin. Sampai kan Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saudara. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah di ayat Ulangan 32 ayat 10 ya saudara. Didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Ini bicara tentang umatnya Israel. Ini bicara tentang kita juga saudara. Jadi kita, kalau kita menjadi biji mata Tuhan, kesayangannya Tuhan saudara, dikatakan di tengah padang gurun, di tengah ketandusan, ada auman padang belantara, Tuhan mengelilingi kita. Saudara paham gak ini? Di dunia penuh dengan penderitaan. Mungkin sekarang, saudara kalau keluar aja suhunya juga gak nyaman. Betul gak? 36, 38 mungkin. Ya, gak nyaman. Tapi di tengah-tengah ketandusan, dikelilinginya. Kita dikelilingi Tuhan, itu maksudnya. Dia Ulangan 32 ayat 10 saudara. Dikelilinginya, nya itu huruf besar. Berbahagialah saudara yang percaya. Ini mah saya gak ngerti, gak apa-apa. Tapi yang penting, amin Tuhan, saya percaya. Kalau sampai sekarang saya hidup, itu juga karena kasih karunia-Mu Tuhan. Jadi karena apa? Kita nggak tahu aja kita dikelilingi Tuhan. Kita nggak tahu aja diawasi Tuhan, dijaga Tuhan. Bahkan dikatakan dijaganya sebagai biji matanya. Jadi saudara yang paling penting hidup kita di dunia ini apa? Cari sayangnya Tuhan. Kejar sayangnya Tuhan Yesus. Itu aja. Saudara nanti aktifnya Tuhan tuh responnya Tuhan dikelilinginya saudara, diberkatinya saudara, disayanginya saudara, ditimang-timangnya saudara, dicukupinya saudara, diberikan kelimpahan seperti dalam buku itu tadi. Saudara di Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18 saya bacakan buat saudara. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Saudara perhatikan bahwa Tuhan memperhatikan. Kalau yang tadi kita bilang Tuhan mencatat. Yang nyatat bukan Tuhan. Mungkin malaikat yang nyatat. Tapi Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan memperhatikan saudara, mungkin di sini juga sama. Tuhan perhatikan saudara nih. Ketika saudara dengar firman Tuhan, ya, saudara sedang ngapain? Ada yang nyimak. Ada yang lagi berdoa sama Tuhan. Ada yang mungkin juga meminta sesuatu. Mungkin ada yang berkeluh kesah. Tapi Tuhan perhatikan. Mungkin saudara gak ngucapin kata-kata. Tapi dari dalam hatimu, Tuhan dengar. Karena Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Amin saudara. Nah saudara, yang penekanan yang paling penting adalah dikatakan ketika Tuhan memperhatikan, mari kita beresin sikap hati kita. Jangan ada sesuatu pun di dalam hati kita yang membuat Tuhan gak suka. Mari kita buat di dalam hati kita sekalipun, berkata-kata dalam hati kita sekalipun, membuat Tuhan senang. Atau mungkin kita berkeluh kesah kepada Tuhan.
Atau kita mengungkapkan curahan hati kita kepada Tuhan. Apapun juga terserah. Saudara bebas sama Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di sorga. Gak ada halangan. Gak ada, oh ini pantang, gak boleh. Gak ada. Saudara boleh berkeluh kesah, Tuhan. Kok saya tuh lemah banget ya Tuhan. Kok saya gampang jatuh ya Tuhan. Boleh saudara, silakan. Tuhan Yesus sendiri yang udah tahu. Kalau saudara gak ngomong, Tuhan tahu kok. Bener gak? Nah di situ saudara letaknya yang paling penting. Mari kita kejar menjadi milik kesayangannya Tuhan. Karena dikatakan di dalam Lukas, ini ada di dalam Maleaki 3 ayat 16-18 yang tadi saya ucap. Ini saya lanjutkan 17-nya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Saudara menjadi milik kesayangannya Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus Bapa di sorga adalah alam, pencipta alam semesta. Saudara siapa? Saya siapa? Kayaknya gak masuk hitungan, tetapi Tuhan memperhitungkan. Dahsyat kan? Saudara gak kelihatan, saya juga gak kelihatan kalau dilihat dari alam semesta. Tapi Tuhan menganggapnya berharga. Saudara sendiri, lepas sendiri berharga di mata Tuhan. Nah itu yang penting kita kejar. Aku gak peduli lagi deh, gak disukain orang deh. Yang penting Bapa di sorga suka aku deh. Ketika dia sayang sama kita, saudara banyak. Ada suara aneh. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami catat tadi adalah ternyata ketika ada orang manjat, ingin ketemu Tuhan, manjat pohon, itu dicatat Tuhan di dalam Alkitab. Dan juga ketika ada orang yang meminyaki kakimu Tuhan, dan menyekaknya dengan rambutnya, Engkau juga catat Tuhan. Bahkan ada orang yang berkata, Tuhan gak usah pergi ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, itu pun dicatat. Oh Tuhan, ternyata setiap tindakan kami, setiap ucapan kami, dalam hati pun, seperti wanita tadi asal kujama saja jubahnya, itu dalam hati dicatat sama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami berawas-awas, kami berjaga-jaga, supaya sekalipun di dalam hati, kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Malah sebaliknya, Tuhan suka kepada kami. Tuhan memuji, senang kepada kami. Karena kami juga mau mencari sayangnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus sudah jamin kami. Biarlah ucapan syukur saja dari mulut kami keluar. Memuji-Mu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Kami rindu ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami minta ampun ya Bapa, banyak kesalahan, kekurangan, kealpaan, kelalaian, bahkan dosa yang kami perbuat. Kiranya kami mendapat pengampunan daripada Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kami percaya di dalam Tuhan Yesus, kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Biarlah melalui perjamuan kudus, melalui sakramen ini Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan kami. Kami yang datang dengan berbeban berat, Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Kami punya banyak pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan, jalan keluar, bahkan kemenangan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh, sebab Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi.
ada di sini Tuhan, di atas meja ini. Tuhan menguduskannya, menyucikannya. Biarlah menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan yang akan menyatu dengan kami, supaya kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Biar kami hidup dari buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang berhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan ku pilih. Biar Allah ya syatakan, sucikan kamu, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah Tuhan Yesus sucikan aku, darah Tuhan Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Mari angkat roti di atas tangan kanan tinggi-tinggi. Saudaraku, bukankah roti yang atasnya kita sudah ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Marilah kita makan dan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah darah Tuhan Yesus. Yesus sucikan darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Marilah kita minum dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kiralah baya sandaralah baya satakaralah baya sandaralah. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami diampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami dibebaskan dari belenggu dosa. Kami dilepaskan dari segala kutuk. Kami menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, melayani mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Aku berdoa ya Bapa, memberkati jemaat-Mu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka sehat, biar mereka selalu dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Biar mereka lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. 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 Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bawa ke dalam rumah Tuhan Yesus. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pernahmu akan meluap dengan air buah. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus.
Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita, kita naikkan pujian.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan Yesus Bapa di sorga, Roh Kudus juga menjawab setiap doa-doa kami. Sebelumnya kami minta ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Bapa. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, energi negatif, segala hal-hal yang buruk yang membuat celah di dalam gereja ini saat ini kami mohon ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya di saat doa syafaat ini dinaikkan, ada mujizat terjadi, kesembuhan, pemulihan, kebebasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami di dalam doa syafaat ini, kiranya kami terfokus kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan memimpin kami di sepanjang doa syafaat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga maha mulia, kiranya dunia ini dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kiranya musim hujan segera tiba. Kiranya panen segera tiba. Stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di sorga yang maha mulia, Bapalah sumber segala berkat. Kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan damai sejahtera. Berikan kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup di dalam firman Tuhan. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBH Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Jauhkan Indonesia dari tawuran antar kelompok, antar golongan dan antar suku. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus, calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini, untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan,
agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama, kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia, dan jutaan orang terima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Surga, kami berdoa mengucap syukur untuk Gereja Bethel Indonesia yang hari-hari ini berusia 53 tahun. Selama 53 tahun Gereja Bethel terus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan boleh menjamah banyak jiwa sehingga Gereja Bethel Indonesia mempunyai jutaan orang untuk bertobat dan terima Tuhan Yesus. Terima kasih kalau gereja kami juga masuk di dalam organisasi Gereja Bethel Indonesia, biar gereja kami juga boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat ini Tuhan. Berkati para pejabat Gereja Bethel Indonesia, yaitu para pendeta di seluruh dunia ini, dan berkati juga pimpinan Gereja Bethel Indonesia saat ini, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Biar Tuhan terus memberikan hikmat, kecerdasan, kepekaan akan suara-Mu, sehingga visi Gereja Bethel untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa biar Gereja Bethel Indonesia juga boleh memberitakan Injil ke suku-suku yang terabaikan di Indonesia, dan juga gereja ini Tuhan juga boleh menanamkan gereja baru dan menarik banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amanat agung-Mu terus kami jalankan ya Tuhan. Biar seluruh jemaat juga mengambil bagian di dalam memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapak, berdoa buat gereja-Mu di tempat ini juga. Biar gereja-Mu sungguh-sungguh melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Gereja-Mu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Gereja-Mu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus. Kami mohon ampun untuk beberapa saudara kami yang tidak sungguh-sungguh beribadah, bahkan seringkali tidak datang ke rumah-Mu ini ya Bapa. Mari lawat mereka, ingatkan mereka ya Roh Kudus, supaya mereka juga kembali untuk beribadah bersama-sama dengan kami, supaya mereka juga diberi tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, berkati kami yang sudah hadir, bahkan berkati kami yang setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Tuhan mencatat semuanya, dan suatu saat nanti kami akan berbahagia karena Tuhan melihat catatan-catatan yang sudah kami buat di dalam Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Bapak Penatua di Praganta yang sudah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu ini dan keluarganya, biar mereka semua sehati di dalam mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Berdoa buat pekerjaannya, buat rumah tangganya, buat kesehatannya, buat seluruh kehidupannya.
Demikian juga ya Bapa, buat gembala dan keluarganya di tempat ini, biar kami semua sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan cukupkan juga apa yang menjadi keperluan kami setiap hari. Berdoa juga buat semua pengerjamu, bahkan seluruh jemaat GBHT Kudus. Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa buat persembahan yang kami boleh bawa kepada Tuhan Yesus. Biar itu menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkat-Mu juga yang sudah diterima oleh gerejamu ini ya Bapa, boleh Tuhan memberkatinya seperti 5 roti dan 2 ikan yang bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Berdoa buat lingkungan kami ya Bapa, kasihani mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus, baik yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, belakang, bahkan satu RT, satu RW, bahkan satu Perumnas ini ya Bapa, biar mereka juga selalu mendapat belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang kurang sehat, khususnya Saudari Messi Justina Sari ya Bapa, kalau hari ini terbaring karena sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit demamnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakitnya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit, yang kurang sehat hari ini, biar mereka tetap percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka semua menerima kesembuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Ucap syukur juga kalau sore nanti gerejamu ini akan dipakai untuk ibadah lingkungan dari Gereja Jawa Indonesia, biar mereka juga boleh diberkati, biar mereka juga boleh melakukan firman-Mu Tuhan, biar gerejamu boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Aba ya Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita berdiri ya, yang bisa kuat berdiri, termasuk anak-anak sekolah minggu. HP-nya dilepas, kita fokus kepada Tuhan Yesus, minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkenan atas kita semua. Ya, yang kita percaya yang sakit akan Tuhan Yesus sembuhkan, khususnya Denis ya, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, Denis disembuhkan, Denis dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perkatakan dan imani bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesus yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang yang di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa
singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Amin. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan. Amin. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Memberkati aku kepada Bapa di surga dan selalu berharap bahwa kasih karunia Bapa berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa pagi ini berkenan di hati Bapa, berkenan di hati Tuhan Yesus, berkenan di hati Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.